lagi masih dalam acara MPLS virtual pada hari Senin. Baiklah anak-anak, masih semangat? Masih ya, wajib semangat karena setelah ini akan ada materi selanjutnya, yaitu materi tata krama yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zulkarnain SPD. Beliau merupakan guru di SMP PGRI Depok Jawa Tengah yang sangat diidolakan oleh siswa-siswa yang ada di SMP PGRI Depok Jawa Tengah. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit bahwa esok kita akan tetap menjalankan MPLS virtual dimulai dari jam 8 pagi, jangan sampai telat. Baiklah, kalau begitu, marilah kita ikuti dengan seksama materi tata krama. Ya, terima kasih Ibu Windy yang cantik atas waktu dan tempatnya. Apa sih, Pak? Hah? Apaan? Keluar. Sudah ada suara ada. Udah, Pak. Pak Doi, gua masih ngejoin saya. Pemikiran masuk orang. Bapak Tadi nggak apa, lanjut aja Kak. Win masuk lagi, Win. Iya. Ya, halo semuanya. Masih punya semangat? Masih lah. Sudah beristirahat kan ya? Sudah minum? 750. Ya. Coba saya ingin melihat dari sini ya. Kalau kalian masih punya semangat, coba ancungkan jempol kalian ke atas. Ya. Terima kasih. Berarti kita bisa mulai sesi yang kedua ini dengan penuh semangat. Bisa admin tol kan? Udah nih. Apa? Ya. Muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kan nambah terus, Boy. Sehat? Jadi harus terus. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, Jadi jeda kita dituntut untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalian boleh bermain, ya, tapi ingat, protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Dengan cara apa? Dengan cara jaga jarak, menggunakan masker, ya. Terus jika kalian berpergian, wajib cuci tangan. Ya, anak-anakku semuanya, selamat datang di kegiatan virtual MPLS SMP PGRI Depok Jawa Tengah. Ya, tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Windy. Siapa nama saya? Mungkin ada yang belum menyimak. Nah, ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang berarti tak cinta. Nah, kalimat tersebut akan saya ubah sedikit dengan berbunyi, jika kalian tak sayang dan tak cinta dengan SMP PGRI Depok Jawa Tengah, maka kalian tak mengenal saya. Baik, perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Zulkarnain. Biasa dipanggil dengan Pak Zul. Saya mengajar bahasa Indonesia. Nah, mungkin ya kalian belum begitu mengenal dekat dengan saya, ya, mengenal dekat dengan Bapak. Tapi nanti ketika kalian sudah beraktivitas normal kembali dan sudah beraktivitas masuk ke sekolah,
pastinya akan mengenal lebih dekat kepada Bapak. Ya, tidak perlu jauh-jauh, cukup kenali ciri-ciri dari Bapak. Mana sih yang namanya Pak Jul? Ya, cukup hanya 2 ciri-cirinya, bermata sipit dan memiliki janggut. Nah, itulah saya, Pak Jul. Anak-anakku semuanya, saya akan memberikan sebuah ilustrasi sebelum kita masuk ke materi. Nah, ketika kita masih anak-anak, pasti sudah diajarkan oleh orang tua bagaimana cara makan, minum, berjalan, berpenampilan, maupun menghormati orang yang lebih tua dan orang lain, sehingga kita menjadi manusia yang paham akan sopan santun. Ya, yang pastinya siswa-siswi SMP PGRI Depok 2 Tengah, anaknya sopan santunnya tetap terjaga. Ya, sopan santun dan tata krama itu bisa kita dapatkan di mana? Di rumah, di lingkungan masyarakat, maupun di sekolah. Terus menerus kita lakukan hal tersebut sehingga kita terbiasa dengan hal tersebut dan akan menjadi siswa yang berbudi luhur dan menjadi siswa yang memiliki etika, menjadi siswa yang memiliki sopan santun yang baik. Nah, itu sedikit ilustrasi dari Bapak. Bisa kita simpulkan ya, apa sih materi yang akan Bapak bahas? Ada yang tahu? Ya, betul. Tata krama sebagai siswa. Ya, anak-anakku semuanya, mungkin kalian sudah sering melakukan. Apa itu tata krama? Ada yang tahu apa itu tata krama? Ya, setiap hari kita melakukannya, entah di rumah, di lingkungan masyarakat, maupun di sekolah. Tapi, apakah kalian tahu apa definisi dari tata krama itu sendiri? Ada yang tahu? Ya? Nah, saya akan menjelaskan. Ya. Tata krama itu terbagi menjadi 2 kata. Kata tata dan juga tata karma. Apa sih arti dari kata tata dan arti dari kata krama? Nah, arti dari kata tata berarti kita sebagai manusia harus memiliki adab, aturan, norma, dan juga peraturan. Sedangkan kata karma artinya kita sebagai manusia harus memiliki sopan santun, menjaga kelakuan atau sikap kita, bertindak, dan perbuatan. Ya, paham ya maksudnya? Ya. Baik, anak-anakku semuanya, bisa kita simpulkan arti dari tata krama. Berarti kita membicarakan tentang norma, membicarakan tentang sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan santun dan disepakati oleh lingkungan. Dalam pergaulan, ya, dalam pergaulan pun memiliki sikap saling menghormati. Ya, sekali lagi, dalam pergaulan kalau
kita dalam bergaul, kita harus memiliki sikap saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun terhadap kawan atau orang lain. Nah, ingat ya, tata krama itu juga bisa membantu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, sekali lagi, tata krama itu bisa membantu kita menghilangkan kebiasaan buruk ya, yang ada di dalam diri kita, merubah kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, anak-anakku semuanya ya, yang Bapak sayangi, kalian sebagai pelajar tentu tidak sembarangan dalam bersikap, di mana sekolah sudah dianggap sebagai tempat yang harus dimanfaatkan untuk mendapatkan pelajaran tata krama yang tepat pada siswa. Nah, di sekolah kita tercinta ini sangatlah mengutamakan tata krama. Ya, mungkin ya jika aktivitas normal kembali, ya kalian sudah masuk ke sekolah, pastinya kita bertemu dengan guru-guru baru dan juga teman baru. Nah, disitulah tata krama kita harus diperhatikan, dari adab terhadap guru maupun adab terhadap teman. Nah, baik, anak-anakku semuanya, kita membicarakan tentang adab ya, adab terhadap guru maupun adab terhadap teman. Nah, bisa kita lihat ya, apakah itu adab terhadap guru dan apakah adab terhadap teman. Nah, yang pertama, adab terhadap guru. Kita ya, kalian sebagai siswa ya, haruslah memberi salam dan cium tangan kepada guru. Mengapa? Ya, disitulah letak rasa hormat kalian terhadap guru. Yang kedua, tidak banyak berbicara saat guru menerangkan. Yang ketiga, jika guru membutuhkan bantuan, segeralah membantunya, jangan diam saja. Ya. Yang keempat, bicaralah sopan terhadap guru. Yang kelima, tidak memotong pembicaraan guru. Kenapa itu tidak sopan? Yang keenam, siswa ya, sekali lagi, siswa tidak diperkenankan untuk memasuki ruang guru jika tidak ada kepentingan. Nah, itu adab terhadap guru. Lalu bagaimana adab terhadap teman atau siswa lain? Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah saling menghormati dan menghargai sesama teman atau siswa lain. Nah, yang kedua adalah saling tolong menolong. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan ketika kita bergaul di sekolah. Yang keempat, saling memaafkan dan menasehati. Ya, kalau kalian ada salah, ya cepat-cepatlah memberi maaf, meminta maaf. Atau teman kamu memiliki kesalahan, tidak perlu lama-lama marah-marahnya, segeralah memaafkan. Lalu nasihati dia apa kesalahannya. Yang kelima, nah ini sering kita
temui, Klik materi. yaitu tidak boleh mengambil barang teman tanpa seizinnya. Yang keenam, tidak ribut pada saat belajar. Yang ketujuh, tidak boleh berburuk sangka terhadap teman. Nah, itulah adab terhadap teman. Anak-anakku semuanya masih punya semangat ya untuk mendengarkan? Baik, kita lanjutkan. Sekolah merupakan tempat bersosialisasi dan berinteraksi yang dimana memiliki aturan yang harus kita patuhi dan juga sikap kelakuan yang harus kita jaga agar anak-anakku semua menjadi manusia yang berbudi luhur. Lalu apa sih arti dari tata krama di sekolah itu sendiri? Baik, saya akan menjelaskan tata krama di sekolah itu sendiri, terutama di lingkungan di SMP PGRI Depok 2 Tengah. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama yaitu tata krama berpenampilan. Perlu anak-anakku ingat, penampilan akan mencerminkan kepribadian. Ya, sekali lagi, ya, penampilan itu akan mencerminkan kepribadian. Baik buruknya penampilan berperan besar dalam menjunjung kesuksesan seseorang. Oleh karena itu, ya, siswa-siswi SMP PGRI Depok 2 Tengah harus memiliki penampilan yang baik. Contohnya apa sih penampilan yang baik itu? Penampilan yang baik itu harus memiliki kesederhanaan. Yang kedua, serasi. Dan yang terakhir adalah juga sopan. Baik, poin yang kedua, tata krama berpakaian dan bersolek. Ya, siapa sih ya siswa perempuan yang ya berpenampilan cantik? Nah, siapa sih siswa laki-laki yang ingin merasa ganteng? Semuanya pasti ingin. Nah, poin ini merupakan kelanjutan dari poin pertama. Ya, anak-anakku semua, kalian adalah seorang pelajar. Ingat, kalian itu adalah seorang pelajar, ya, yang memiliki budi pekerti yang baik. Seseorang yang memiliki budi pekerti yang baik selalu memperhatikan etika yang berlaku. Nah, ada beberapa poin dalam tata krama berpakaian dan bersolek bagi siswa, terutama siswa SMP PGRI Depok 2 Tengah. Di antaranya, yang pertama, berpakaian seragam sekolah yang berlaku atau yang sudah ditentukan sekolah. Contohnya, saya akan memberikan contoh. Ya, seragam apa sih yang akan kita kenakan nantinya kamu sudah masuk ke sekolah? Sini. Boleh kalian catat. Sini nggak dimute. Ya, sekali lagi, boleh kalian catat. Baik. Di hari Senin dan Selasa, siswa menggunakan ungu kotak-kotak. Sekali lagi, hari Senin dan Selasa, siswa menggunakan seragam sekolah ungu kotak-kotak, topi sekolah, ikat pinggang berwarna hitam, sepatu warna hitam, dan kaos kaki berwarna putih. Yang kedua, hari Rabu, siswa menggunakan seragam putih biru, topi sekolah, ikat pinggang berwarna hitam, sepatu berwarna hitam, kaos kaki berwarna putih. Dan di hari Kamis, siswa menggunakan seragam batik PGRI, celana biru, ikat pinggang berwarna hitam, topi sekolah,
sepatu warna hitam, dan kaos kaki putih. Dan di hari Jumat, siswa menggunakan seragam busana muslim, ya, berwarna putih. Ingat ya, busana muslim berwarna putih. Lalu bagaimana yang non muslim, Pak? Nah, bagi yang non muslim boleh menggunakan kemeja berwarna putih yang berlengan panjang. Lalu celananya menggunakan berwarna hitam panjang. Sekali lagi, celananya adalah warna hitam panjang. Dan selanjutnya, ikat pinggang berwarna hitam, topi, sepatu berwarna hitam, dan kaos kaki berwarna hitam. Dan terakhir, di hari Sabtu, siswa menggunakan seragam baju pramuka, topi, ya, kaju, ikat pinggang, sepatu berwarna hitam, dan kaos kaki berwarna hitam. Nah, itu untuk tata krama atau aturan berpakaian di sekolah yang sudah berlaku saat ini sampai sekarang. Nah, yang kedua, ya, kalian sebagai siswa itu harus menjaga aurat terhadap guru maupun siswa. Ya, yang ketiga, siswa perempuan dilarang menggunakan perhiasan emas, sedangkan siswa laki-laki dilarang memakai gelang, cincin maupun anting. Nah, selanjutnya, siswa terutama perempuan nih, banyak kita jumpai, apalagi masa-masa puber sekarang. Ya, siswa terutama perempuan tidak diperkenankan untuk bersolek berlebihan. Maksudnya apa? Nah, ketika kalian menggunakan make up, ya, kalian tidak boleh bersolek berlebihan. Bedak yang tebal, menggunakan lipstik, dan juga tidak boleh menggunakan parfum berlebihan. Lalu bagaimana dengan siswa laki-lakinya? Nah, untuk siswa laki-lakinya dilarang berambut panjang. Kategori panjang, ingat ya, kategori panjang itu berarti dilarang melewati alis. Dilarang rambut itu melewati kuping. Ya, kalau sudah melewati alis dan kuping berarti rambut kalian harus dirapikan. Paham ya? Baik. Poin selanjutnya, siswa tidak diperkenankan mewarnai rambut, ya, atau mengecat rambut, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Nah, kalian pun tidak boleh mencoret-coret pakaian atau seragam sekolah. Baik, poin selanjutnya, siswa tidak diperkenankan menggunakan seragam olahraga di luar jam pelajaran olahraga. Ya, sekali lagi, siswa tidak diperkenankan menggunakan seragam olahraga di luar jam pelajaran olahraga. Jadi kalau misalkan kalian sudah pergantian jam, ya, pergantian jam, segeralah ganti pakaian olahraga kalian menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Paham ya? Nah, yang terakhir itu, siswa tidak diperkenankan menggunakan seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh. Nah, yang namanya tubuh makin lama makin berkembang. Ya, jadi kalau pakaian kalian sudah sempit, jangan dipaksakan. Ya, gantilah dengan seragam sekolah yang pantas dan enak dilihat. Nah, baik. Saya akan membicarakan yang selanjutnya, yaitu tentang tata krama berbicara. Pokoknya saya bicara-cara sama anak-anak ya. Nah,
Tata krama berbicara punya peran penting dalam etika kesopanan. Ya, ingat, pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Jadi berhati-hatilah dalam berbicara. Ya, lihat siapa lawan bicara kita. Ya, atur kalimat kalian, atur bahasa kalian. Ya, kalau kalian sedang berbicara dengan guru, bahasa apa yang dipergunakan? Ya, yang pasti bahasa-bahasa yang sopan. Ya, baik. Selanjutnya adalah tata krama dalam belajar. Nah, terakhir ini saya akan membahas tentang tata krama dalam belajar. Tata krama dalam belajar sangatlah penting bagi anak-anakku. Kenapa? Karena disitulah peran siswa bisa menghargai guru dan juga siswa lainnya yang sedang belajar. Etika belajar itu terdiri dari, ya sekali lagi, etika belajar itu terdiri dari yang pertama, membersihkan kelas sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, hadir di kelas tepat waktu. Lalu bagaimana kalau ada siswa yang terlambat? Ya, tunggu sebentar di depan kelas, ya, sampai teman-teman kamu sudah selesai berdoa, lalu kamu ketuk pintu, ucapkan salam, dan berikan alasan kenapa kamu terlambat. Ya, baik. Yang keempat adalah tidak ribut atau berisik di dalam kelas ataupun lingkungan sekolah. Saya tekankan kembali, tidak ribut atau berisik di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Ya. Selanjutnya adalah meminta izin kepada guru jika hendak keluar kelas. Poin selanjutnya adalah diam saat guru sedang berbicara di depan kelas. Dan selanjutnya adalah selama di sekolah, siswa tidak diperkenankan keluar sekolah. Sekali lagi, selama sekolah, ya, siswa tidak diperkenankan keluar dari area sekolah tanpa izin guru piket. Ya, kalau kalian melanggar berarti dinyatakan bolos. Baik, yang terakhir itu adalah siswa tidak membeda-bedakan guru. Ya, sekali lagi semua guru itu sama, ya. Sekali lagi, guru itu sama. Ya, siswa tidak membeda-bedakan guru dalam menghormati, mentaati, dan dalam mengikuti pelajaran. Ya. Baik, anak-anakku semuanya. Ya. Lalu Pak, bagaimana kalau kita melanggar etika dan kesopanan tersebut? Yang pastinya akan mendapatkan sebuah sanksi. Sanksinya apa? Akan mendapatkan peringatan secara lisan ataupun teguran. Ya, yang kedua, mendapatkan sanksi secara tertulis ataupun surat perjanjian yang diterbitkan kepada orang tua. Yang ketiga, panggilan orang tua ke sekolah. Dan yang terakhir, ini sanksi yang terberat dan jangan sampai terjadi. Ya. Sanksinya adalah dikembalikan kepada orang tua, dikeluarkan dari sekolah. Ya. Tapi saya harapkan kalian menjadi siswa-siswi SMP PGRI Depok Tengah ini menjadi siswa-siswi yang memiliki etika, sopan santun, dan mengikuti aturan sekolah. Ya, anak-anakku semuanya, demikianlah materi yang Bapak sampaikan tentang tata krama sebagai siswa. Ya, terima kasih dan selamat bergabung di sekolah yang kita sayangi ini.
Tetap semangat belajar walaupun di rumah saja, jaga jarak dan jaga kesehatan. Nah, sebelum saya tutup, baik anak-anakku yang masih ya, atau baik anak-anakku semuanya, ya, kegiatan MPLS hari pertama sudah berakhir. Ya, sampai ketemu lagi di kegiatan MPLS esok hari. Ingat, jangan sampai terlambat ya. Ya, sekali lagi jangan sampai terlambat. Besok jam 8 pagi kita sudah masuk Zoom in. Dan pesan untuk saya, untuk kalian, ya, anak-anakku yang memiliki terkendala, entah koneksi internetnya atau sebagainya, tidak perlu panik jika ada yang belum mengikuti kegiatan MPLS ini. Ya, sekolah akan memfasilitasi kebutuhan siswa dengan cara apa? Mengirimkan video secara ulang melalui Facebook, YouTube, Instagram maupun modul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.